Baik, di pertemuan pagi ini kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu energi potensial dan potensial listrik. Nanti kita akan membedakan mana yang energi potensial dan mana yang potensial listrik. Mungkin sekedar informasi aja kenapa saya minta kalian ambil persiapan kalian, karena slide-nya ada sekitar 60-an. Semoga keburu, kalau nggak keburu nanti kita akan lanjutin di minggu keempat ya nanti ya. Nah, kita masuk ke sini sekarang. Kita sebelumnya udah belajar ya tentang hukum kolom, kemudian juga tentang hukum Gauss, di mana di hukum kolom kalian sudah belajar tentang interaksi antar muatan, baik itu muatan positif dengan negatif atau muatan negatif dengan negatif, dan sebaliknya lah, antara muatan sejenis dengan tidak sejenis gitu. Nah, kemudian setelah kalian belajar gaya kolom, kalian juga sudah belajar kemarin medan listrik. Di situ kalian belajar bagaimana muatan listrik mempengaruhi lingkungannya. Saya nggak akan membahas persamaannya langsung di sini, nanti kita lanjutkan ke materinya aja. Kemudian di pertemuan kedua, kalian sudah belajar hukum Gauss. Di situ kalian belajar untuk menentukan medan listrik di sekitar sistem bermuatan. Sebentar. Dengan simetri tinggi. Sebentar, saya posisikan HP saya dulu. Oke, nah kita juga sudah belajar menghubungkan antara gaya gravitasi dengan gaya kolom, di mana kita kemarin belajar gaya gravitasinya itu kita menggunakan gaya interaksi antara dua buah planet di sini, dengan massa M besar dan M kecil, kemudian diperoleh percepatan gravitasi yang diperoleh dari konstanta gravitasi dikalikan dengan massanya, dikalikan massa 1 kali massa 2. Untuk gayanya ya, gaya gravitasinya dibagi dengan R kuadrat. Sedangkan untuk percepatannya ini cukup berdasarkan titik acuannya saja. Oke. Sedangkan untuk gaya kolom ini mirip sebenarnya, interaksi baik tarik menarik maupun tolak menolak antara dua buah muatan. Di sini kita belajar juga kemarin ada persamaan yang gayanya itu pakai 1/4 pi epsilon 0 dikali 1 kali 2 per R kuadrat. Kemudian diturunkan menjadi medan listrik, itu ada E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Hi per R kuadrat. Dan nanti diperoleh hubungannya adalah Fe sama dengan Hi kali I, gitu. Dimana kita harus ingat juga di sini ini adalah K gitu, sehingga persamaan E atau F itu bisa juga kita tuliskan sebagai K dikalikan dengan Q per R kuadrat, seperti itu. Nah, tadi di slide sebelumnya kita sudah menghubungkan gaya gravitasi atau gaya gravitasi ya dengan gaya kolom. Maka di dalam energi potensial kita melakukan pendekatannya adalah menggunakan energi potensial biasa dengan energi potensial listrik. Nah, yang perlu kita tekankan di sini, mohon maaf sebelumnya, ini belum semua slide-nya saya ubah, karena di beberapa referensi ini nanti akan ada perbedaan. Ada yang menuliskan energi potensialnya menggunakan U, dan ada yang menggunakan GP. PE di sini. PE. Nah, lalu di sini berarti GP ini adalah energi potensial gravitasi. Nanti kalau misalkan kita mengacunya ke energi potensial listrik, berarti ada yang menyebutkan sebagai electric potential energy atau EPE. Sama aja prosesnya, ini cuma beda penamaan aja di buku referensi. Kemudian yang sudah kalian sama-sama tahu ya, persamaan umum untuk menghitung gaya energi potensial gravitasi itu adalah M kali G kali H. Ini ya, jadi ada MGH, ada MGH. Kita lihat gambar yang di kanan, ini ada sebuah bola yang mula-mula dia berada di titik A, sejauh HA dari permukaan tanah. Maka
gaya yang bekerja pada dia ketika dia jatuh itu menggunakan gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi atau gaya gravitasi yang diperoleh dari M kali G. Sedangkan usaha sendiri, ini usaha ya, usaha itu kan kalau misalkan kita mengingat kembali, usaha itu diperoleh dari F dikalikan dengan S, atau mungkin boleh ada yang menuliskan F kali D itu, yang artinya gaya itu dikalikan dengan perpindahannya itu untuk usaha. Maka di sini untuk dia bergerak ke bawah, berapa usahanya atau berapa kerja yang dilakukan gitu. Maka ya sudah dihitung aja gaya yang digunakan untuk turun atau jatuh dikalikan dengan perpindahannya, jaraknya di sini HA gitu. Maka untuk WA itu nanti diperoleh dari F dikalikan dengan HA. Ini berarti sebenarnya kita punya FA dikalikan dengan HA, dan di sini kita punya FB dikalikan dengan HB, dan MGHA ini sama dengan GPEA. Jadi GPEA sama dengan MGHA. Kalian mau nulisnya U boleh, UA, atau misalkan kalian mau nulisnya EPA Pak, boleh. Karena di buku-buku SMP SMA kalian lebih seringnya menggunakan EP. Boleh aja. Kemudian yang sebelahnya berarti kita punya GP ya. GPEB sama dengan MGHB sama dengan, boleh dituliskan sebagai UB, boleh dituliskan sebagai EPB. Nah, mungkin kan kita akan bertanya-tanya, Pak, ini nanti hubungannya kemana sih, Pak? Kenapa kita harus jauh-jauh menghubungkan antara energi potensial dengan energi potensial gravitasi, ya lebih tepatnya dengan energi potensial listrik gitu. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Ini di slide ini kita membandingkan antara yang kiri ini adalah energi potensial gravitasi dan yang kanan ini adalah energi potensial listrik. Di dalam kasus energi potensial listrik, berarti kan ketika ada dua buah plat bermuatan, yang satu di sini bermuatan positif, yang bawah ini bermuatan negatif, maka ada kemungkinan muatan yang bergerak dari positif menuju negatif. Ini dulu. Ketika dia berinteraksi tarik-menarik, bahkan sampai dia bergerak mendekati itu, maka akan muncul yang namanya gaya. Kita nggak sebut apapun lah gayanya. Kemudian sama, dia misalkan awalnya dari titik A, dia bergerak ke permukaan sini gitu. Berarti kita punya di sini, kita punya misalkan ini HA atau Y lah, kita punya YA itu. Sedangkan yang di sini, yang B, kita punya juga YB. Dia sama-sama memiliki energi potensial. Ini nanti hubungannya sama energi hukum kekekalan energi ya. Jadi karena dia bergerak, maka nilai energi potensialnya juga berubah itu. Nanti silahkan dicek hubungannya dengan gaya konservatif. Sehingga ini slide selanjutnya, WAB atau usaha yang dilakukan untuk bergerak dari A menuju B itu sama aja selisih antara energi potensial dari A dengan energi potensial listrik yang ada di B. Ini gimana bisa dapat begini tiba-tiba? Kita coba turunkan rumusnya. Nah, saya coba PW-kan posisi dulu untuk menulis. Maka kalau misalkan kita sebenarnya ini udah dibongkar sih. Berarti kan di W ini kita punya apa tadi? Kita punya
D lah ya, ini kita punya D, kita ada pergeserannya sejauh D gitu. Sedangkan posisinya si B ini sejauh YB dan A ini sejauh YA di sini. Maka kalau misalkan ini mau diatasin lagi, ini berarti WAB sama dengan delta U. Ini saya pakai minus karena dia bergeraknya ke bawah gitu. Lalu usaha itu tadi kita udah jelaskan di slide sebelumnya ya. Usaha atau kerjanya ini F dikalikan dengan D perpindahannya. Sehingga kita di sini punya mau pakai EPA boleh, mau pakai U boleh, EPE ya. Sebenarnya nulisnya lebih cepat U sih sebenarnya. Berarti kita punya min UB. Sebenarnya kan akhir dikurangi awal ya ketika mendeltakan ya. Dikurangi UA. Gitu. Maka F ini juga kita harus bongkar persamaannya. F itu kan bisa diperoleh dari kemarin kita gini ya. E sama dengan F dibagi dengan Q. Maka untuk ini persamaan yang di minggu lalu, maka untuk mendapatkan F kembali, kita bisa mengalihkan E dikalikan dengan Q. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Jadi kita punya E dikalikan dengan Q dikalikan dengan D sama dengan min UB min UA gitu. Ini D-nya dari pergeseran ya, pergeseran dari titik A ke B ya. Sehingga D ini bisa kita masukkan dari nilai sini. D-nya kita bisa masukkan dari YA min YB gitu. YB min YA karena akhir dikurangi awal gitu. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Kita jadi punya ini dulu deh, minusnya kita geser deh, minus yang di sini kita geser dulu ke kanan, ke kiri. Sebenarnya prinsipnya bukan pindah ruas ya di dalam matematik, tetapi kedua ruas dikalikan dengan minus. Ini kedua ruas dikalikan dengan minus 1, sehingga kita punya min E kali I dikali D sama dengan UB min UA. Kita punya di sini. Udah, kita lanjut lagi. Jadi kita di sini bongkar lagi E kali I dikalikan dengan YB min YA sama dengan UB min UA. Ini kita distribusikan kemari dua-duanya ya. Jadi kita punya min EQ YB kemudian ini harusnya plus ya. Plus E kali I kali YA. Sama dengan UB min UA. Tuh saya kok nggak konsisten besar kecil. Nah ini kan sebenarnya kita bisa kotak-kotakan lagi ya. Kita bisa kotak-kotakan lagi. Apa yang dikotak-kotakin Mbak itu? Kita lihat di sini kita punya EQ YB. Ini sama dengan ini UB min UA. Ini kita kotakin aja gitu. Ini jadi punyanya UB dan ini punyanya UA gitu. Kita punya di sini. Sehingga nanti di bawahnya kita bisa tuliskan apa? Kita bisa tuliskan U
UB sama dengan min E kali Hi dikali YB. Sedangkan untuk UA, karena ini di sini dia positif dan di sini negatif, sebenarnya sama aja. Untuk UA sama dengan E dikali ini minus kali Hi kali YA. Ini untuk apa namanya, energi potensial listriknya. Lalu apa Pak hubungannya sama yang gaya gravitasi tadi? Gaya gravitasi tadi hubungannya ya jelas begini. Ketika ini mau dikelompokkan, enggak kelihatan. Ketika mau dikelompokkan lagi, ini itu adalah F dan ini adalah H tadi atau pergeserannya. Sehingga F ini kalau misalkan dihukum Newton, F-nya bisa digantikan pakai mg gitu, berarti persamaan energi potensial ini sudah setara dengan bagaimana bisa mendapatkan energi potensial dari gaya gravitasi. Itu lumayan ya, lumayan agak panjang gitu. Cuma dapat rumus gitu. Enggak masalah, kita pelan-pelan karena memang apa namanya, di fisika universitas yang ditekankan adalah bagaimana kita mulai bisa belajar memahami konsepnya juga. Jadi begitu. Itu adalah asal muasal bagaimana persamaan itu bisa jadi UAB, atau mungkin nanti kalian mau pakainya EPE Pak, boleh. Sama dengan min EQ dikali Y atau dikali D. Intinya adalah F gaya listriknya dikalikan dengan perpindahannya atau pergeserannya. Itu yang kalian bisa peroleh di apa namanya, persamaan akhir. Ini belum ketemu integral ya, belum, integralnya belum. Jadi kita sambil penyegaran lagi. Ya udahlah, ini saya tulis sendiri aja karena ketutupan. Ini F ya, ini FA. Nah ini maksudnya gimana itu? Di sini maksudnya gimana, kita coba bahas. Di sini itu maksudnya adalah, ini kan kita bicara energi potensial listrik gitu. Maka energi potensial listrik itu tadi bisa muncul yang pertama dari kita menghitung gaya listriknya terlebih dahulu. Maka kita harus menghitung berapa sih sebenarnya gaya interaksi antara Hi besar dengan Hi kecil yang berada di titik A. Maka FA bisa diperoleh dari K kali Hi besar kali Hi kecil dibagi dengan RA kuadrat. Ini yang diperoleh di sini. Yang diperoleh di sini. Lalu ini sama aja di sini. Misalkan teman-teman, Pak, kan kita udah punya tetapan nilai K ya Pak ya. Saya pengen menyederhanakan dulu persamaan ini biar nggak kelihatan menyeramkan. Kita ganti jadi K dikali Hi besar kali Hi kecil per R kuadrat. Itu aja dulu boleh? Boleh. Ini dengan catatan ini masih ada R vektornya di komponen X, Y, Z. Nanti misalkan diplotkan ke sumbu X, Y, Z. Lalu di sini setelah kita dapat gaya di titik A, maka ini kita mencoba untuk menggeserkan A ke titik B. Dia kita geserkan dari A ke B. Maka dengan adanya pergeseran ya, jelas kalau misalkan digeser berarti ada energi kinetiknya, berarti ada istilahnya ada konversi dari energi kinetik menjadi energi potensial atau energi potensial menjadi energi kinetik untuk bergerak. Nah di situ kan tujuannya apa namanya, untuk bisa menjawab hukum kekalahan energi itu, yang energinya tidak hilang secara tiba-tiba. Sehingga nanti di titik B kita juga bisa menghitung FB-nya atau gaya interaksi di titik B-nya. Jadi kita punya FB atau gaya di titik B itu adalah
K dikalikan dengan Q1 kali Q2 dibagikan dengan RB kuadrat. Ini dulu. Nah, kita perlu menentukan FA dan FB. Ini ditujukan untuk nanti kalau misalkan kita mau substitusikan ke sini, ke perubahan energi potensialnya. Kan kita perlu di dalam UB kita kan perlu tadi ya, F atau E kali I dikalikan dengan R-nya. Kemudian untuk UA, kebalik saya menunjuknya. Untuk UB dia di sini, untuk yang UA maka dia juga perlu menghitung gayanya dikalikan dengan jarak untuk bisa diperoleh energi potensial listriknya. Nah, di sini beroleh persamaan delta U sama dengan U dikalikan dengan B min U dikalikan dengan A sama dengan min W dengan jarak antara A ke B pergeserannya. Makanya di sini muncul integral dengan batas bawahnya A dan batas atasnya itu ada di B. Lalu tinggal dimasukkan aja sebenarnya. Ini masih persamaan gaya ya, persamaan gayanya dikalikan dengan pergeserannya dia. Pergeserannya dia itu sejauh R gitu. Dengan R-nya semua di masing-masing komponennya ya. Ini di sini masih pakai RDR ditambah theta RDR theta ditambah B R sin theta D theta itu komponen vektornya. Ya tidak apa-apa, nanti ini kita lihat aja. Kemudian kita peroleh 1/4 pi epsilon 0 dikali I1 I besar I kecil per R. Ini udah delta U karena nanti dikalikan dengan R ya. Kan sebenarnya kan di sini kita peroleh atau kita kalikan dengan R gitu. Sama aja kita sebenarnya punya K kali I kali I per R kuadrat dikalikan dengan R gitu untuk menghitung U. Maka persamaan akhirnya sebenarnya kan kita bisa peroleh K kali I kali I dibagi dengan R. Makanya yang di bawah sini ini sudah mulai muncul K dikali I besar I kecil per R, di mana R ini adalah delta dari RB dikurangi dengan RA. Maka kita substitusikan di sini. 1/R itu adalah 1/RB dikurangi 1/RA. Ini muncullah persamaan. Ini cerita aja ya. Jadi silahkan persamaan yang di kotak-kotaknya mulai di highlight. Cuman prosesnya perlu diketahui karena nanti kan juga bisa jadi persamaan-persamaan di soal itu harus mengolah beberapa persamaan. Kemudian ini lanjutan nih, masih lanjutan, sama aja sebenarnya. Ini tadi kita sampai sini, kemudian di sini dipecah lagi. Ini kan sama aja UB sama dengan K kali I1 I2 dikalikan dengan 1/RB itu dan seterusnya, sehingga diperoleh persamaan yang bawah sini. Ini U0 ini cuma tambahan aja. U0 itu dapat dipilih sembarang, misalkan 0 atau R pada tak hingga, sehingga ini tidak berpengaruh terhadap perhitungan di situ. Ini masukkan persamaan U0-nya. Sehingga U0 ketika tak hingga atau 0 misalkan, dia nanti bernilai 0. Selanjutnya di sini ada masih lanjutan RQ-nya. RQ-nya berapa? RQ-nya tentunya ketika ini diplotkan ke dalam sumbu X, Y, Z, maka RQ-nya kita bisa peroleh apa? X1I ditambah Y1J, Z1K, dan seterusnya. Ya, samalah kayak di vektor yang kita udah belajar sebelum-sebelumnya. Kalian bongkar aja komponen vektornya dia di sumbu X, Y, Z-nya, lalu diberikan IJK-nya gitu. Sama ini untuk R2, sehingga nanti untuk berapa perpindahannya atau mungkin berapa jaraknya atau pergeserannya itu nanti kita bisa peroleh dari R12 atau mungkin ini udah ganti ya I1 I2 ya.
Berarti Hi2 min Hi1 itu kita mengurangkan masing-masing komponennya. Di sini ada X2 min X1I ditambah Y2 min Y1J ditambah Z2 min Z1K itu. Karena yang bawah itu untuk mutlak ya. Yang bawah ini untuk mutlak. Ketika kita pengen tahu berapa sih nilai dari perpindahannya itu, maka ini diakarkan aja. Ini seperti kalau misalkan 2 kalian pakai Pitagoras gitu, antara X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka dengan bertambahnya satu komponen sumbu di sini kita karena pakai nggak cuma 2 dimensi, kita pakainya 3 dimensi, maka kita bisa menggunakan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Maka kita peroleh itu nilai R-nya, yang nanti R ini akan kita substitusikan, R yang kalian peroleh di sini, kalian akan substitusikan ke dalam persamaan yang di sini. Itu untuk memperoleh di situ. Biar apa? Biar persamaan U2 ini jadi bentuk skalarnya aja, bukan jadi bentuk vektor. Karena kan energi itu bentuk dari besaran skalar ya. Energi skalar apa vektor? Saya tanya dulu nih, saya minta feedback nih. Energi besaran skalar atau vektor? Bu Rahma boleh ditunjuk anaknya satu, Bu, itu. Energi skalar atau vektor? Ini dulu deh. Ayo, siapa yang mau jawab? Marcel, coba Marcel. Menurut saya besaran vektor, Bu. Besaran vektor. Kenapa, Marcel? Besaran yang mempunyai besaran arah kecepatan gaya. Besaran vektor. Jadi di energi masih punya arah ya. Jadi di sini sudah kita menghilangkan arahnya sih. Jadi teman-teman di sini energi cukup kita skalarin aja. Makanya di akhir ini di ujung banget kita coba menghilangkan komponen vektornya untuk mengubah dia 100% menjadi skalar. Kita bisa lanjut. Nah, oke. Mungkin sebelum masuk ke banyak titik, ini kan masih agak buram gitu. Ini kenapa sih persamaannya jadi banyak sekali dan semuanya dijelasin. Terutama yang di kelas saya, yang di kelas TPP 55 yang minggu lalu, mungkin saya banyak sekali persamaan itu lebih saya sederhanakan. Tapi di materi ini saya lebih jabarkan lagi karena di beberapa referensi itu cara mendapatkannya beda-beda itu. Maka kalian harus tahu salah satu. Oke. Kemudian kita masuk ke energi potensial listrik pada beberapa titik. Kalau misalkan tadi di slide sebelumnya kita beracuan pada ya udahlah interaksi 1-2 muatan aja itu. Kalau sekarang gimana kalau misalkan ada 3 titik? Imam Rashid bisa di off mic dulu. Bu Rahma bisa ngebantu untuk nge-off-it nggak, Bu? Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau misal kita ingin melihat energi potensial listrik total yang terjadi pada interaksi antara lebih dari satu muatan, maka silahkan dibagi interaksinya itu yang terjadi mana aja sih. Misalkan di sini ada Hi1, ada Hi2, ada Hi3. Maka Hi1 akan berinteraksi dengan Hi2 dan dia juga berinteraksi dengan Hi3. Kita nggak bicara plus minusnya dulu ya. Kita bicara muatan mana akan berinteraksi dengan muatan mana. Itu dulu. Kita nggak berbicara muatan positifnya siapa, muatan negatifnya siapa. Cukup di sini aja. Hi1 dia akan bermuatan dengan Hi2 dan bermuatan dengan Hi3.
Hi2 akan berinteraksi dengan muatan Hi1 dan Hi3. Hi3 berinteraksi dengan muatan 1 dan muatan 2. Maka di sini bisa kita tulis gayanya atau energi potensialnya, maka akan muncul gaya energi potensial Hi1 dengan Hi2, Hi1 dengan Hi3, dan Hi2 dengan Hi3. Ini adalah energi potensial listrik totalnya. Maka tinggal ditotal aja di sini. Gitu. Tinggal ditotal jumlahnya. Ini kan jadi K, ini juga jadi K. Tinggal Hi1, Hi2 per R12, berarti jarak Hi1, Hi2-nya berapa. Kalau misalkan U13 ya berarti tinggal, oke, nggak apa-apa, Zahra ya. Jadi Hi1 dengan Hi3 ya jaraknya berapa, Hi1 dengan Hi3, dan seterusnya. Nanti diperolehlah persamaan yang ini. Kita peroleh persamaan yang ini. Nah, kayak begitu. Dan jadi apa studi? Ya, jadi yang inilah ya. Yang ini. Itu. Ini cuman membelah aja. Kalau misalkan nanti lebih dari 4 titik silahkan. Misalkan di sini ditambahkan Q4 gitu. Ya silahkan. Interaksinya bagaimana? Berarti kalau Q4 kan berarti ada ke sini, ini juga ada ke sini, ini ada ke sini. Gitu. Nanti silahkan dijumlahkan semua. Semua kemungkinan interaksi silahkan dituliskan dan nanti disigmakan ke sini. Ya, jadi silahkan ditambahkan. Ini contohnya cuma 3. Tapi kalau misalkan nanti ada soal yang buat cukup iseng gitu, harus ada 5 muatan yang berinteraksi, ya silahkan 5 muatan dibuat possibility-nya dia ketemunya sama muatan mana aja. Ini sama, ini bentuk ininya ya, persamaan matematisnya ketika disederhanakan, maka U total sama dengan sigma I sampai ke N dengan J lebih dari 1, J, ya kalian kombinasikan aja variasi dari masing-masing muatan yang ada. Oke, kita masuk ke contoh sekarang. Oke, di contoh ini kita punya 3 muatan titik. Ada Hi1, ada Hi2, ada Hi3 dengan jarak masing-masing D. Juga ada perubahan jarak. Berarti membentuk segitiga sama sisi ya kalau misalkan geometrinya gitu. Kemudian Hi1 sama dengan plus Q, Hi2-nya sama dengan min 4Q, Hi3-nya plus 2Q dengan D 12 cm dan Q sama dengan 150 nanokolom. Jadi nanti substitusikan lagi Hi-nya ke sini. Berarti misalkan Hi1 nanti jadinya plus 150 nanokolom, Q2-nya 4 kali 150 nanokolom, dan seterusnya. Lihat aja deh. Maka tadi ya, kita harus menguraikan komponen interaksinya di sini. Kita peroleh U1, U2, U13, U23. Dan persamaannya bisa dilihat menjadi ya di sini sebenarnya. Kenapa K-nya di luar itu? Misalkan kalian ada yang lupa itu. Kenapa K-nya di luar? Ya karena semua K-nya sama. Maka di sini K-nya tinggal dikeluarin aja, kan sebenarnya kita punya di sini kan gini ya, K Hi1 Hi2 per R12 ditambah K kali Hi1 Hi3 per R13 ditambah K kali Hi2 kali Hi3 per R23. Karena semua punya K, ini kita punya K semua, maka K ini bisa kita keluarkan untuk memudahkan pengoperasian aja. Ini sebelum Q-nya nanti kita kalikan dengan nilai tadi 150 nanokolom ya. Kita masukkan semuanya dan kita peroleh hasilnya itu U sama dengan min 10 Q kuadrat per D. Nanti silahkan dihitung, berarti kan kita substitusikan ya, min 10 dikalikan dengan 150 jadi 150 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan kuadrat, atau mungkin lebih mudahnya
lebih mudah sih sebenarnya, bisa begini sih, dibagi dengan, tulis aja semua 150 dikali 10 kali 9, terus ini baru dibagi dengan D nya tadi 12 cm, berarti 12 dikali 10 pangkatnya 3, sudah tinggal dioperasikan aja, diperoleh berapa, diperoleh hasilnya yang ini. Jadi kita memperoleh ini dengan mengalihkan ini semua. Ini kan 8, yang 8 ditambah dikali min 9 ditambah 3 berarti 4, 18 kurang 4, 14. Jadi sorry saya bergumam. Ini silakan nanti dioperasikan sendiri untuk memperoleh nilai ini biar agak cepat aja, saya coba uraikan aja. Untuk mengoperasikan begitu sih lebih enak daripada harus mengkuadratkan semua. Sebenarnya nanti di dalam prosesnya dicoret-coretan ketika kalian bikin ujian atau mungkin kuis, lebih enak dijabarin dulu dan disederhanakan pangkatnya, karena takutnya ketika kalian semua masukin ke kalkulator semua, meskipun kalkulator yang saintifik itu kan bisa 72 karakter, kadang itu ya takutnya kita yang salah ya di dalam menginput gitu. Maka kita bisa membantu dengan menyederhanakan dulu di tahap awal. Ini untuk 3 muatan titik.